Sebab kami sudah lalui proses itu beberapa tahun dengan ke tahun ini. Dan kemudian ada janji Tuhan ke hadapan. Dan ada yang baru mengalami seperti ini apa itu perbuatan dengan saya. Dan kami sudah alami itu dalam 7 tahun yang lalu. Banyak pengalaman yang kami lalui. Dan saya mau sharekan ini supaya Anda bersedia dan tidak melalui apa yang kami lalui yang tidak baik. Baik, mari kita lihat dulu. Yang pertama sini bagi seorang pendoa, satu hal kita harus ingat bahwa di akhir zaman ini Tuhan bekerja melalui Roh Kudusnya, Rohnya perlu bersama dengan setiap orang yang mempunyai kerinduan ataupun yang setia untuk bekerja sama dengan Roh Tuhan. Amin. Itu masih doa. Ya. Di akhir zaman ini Tuhan akan memberikan, mencurahkan Rohnya ataupun mengurapi. Dia akan lepaskan satu urapan yang baru bagi atas setiap pendoa yang terlebih dahulu. Sebab ini adalah orang-orang yang dipanggil sebagai frontliner kan? Apa nama? Barisan hadapan. Frontliner ya. Barisan hadapan. Dan Tuhan akan melepaskan urapan pendoa di akhir zaman. Ya, baik. Sebelum itu kita ingin beritahukan ada 3 perkara bagi seorang pendoa. Dan kami benar melalui semua ini dan kami ada yang tidak dapat jaga 3 perkara ini. Akibatnya terus ya. Dan ada yang boleh jaga. Dan air dewasa dan sampai ke hari ini kita bertahan. Yang pertama 3 perkara untuk setiap orang. Yang pertama hati, yang kedua mulut, dan yang ketiga adalah akal pikiran kita. Mari kita lihat firman Tuhan yang daripada Matius 5. Matius 5 ayat 8. Berapa minit ke saya, Pastor? Ya. Suka hati. Haleluya. Oke, kita lihat. Yang pertama tentang hati. Apakah yang firman Tuhan dibicarakan tentang hati ya? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Amin. Haleluya. Perkataan Tuhan, suci hatinya. Apa yang suci? Kerana mereka akan melihat Allah. Kerana mereka akan melihat Allah. Baik, maksudnya kalau orang hatinya berbengkok sedikit, adakah mereka akan melihat Allah? Baik. Nah, yang kedua lihat firman Matius 5 ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Itu. Amin. Baik, apakah yang maksudkan di sini? Sebelum kita naikkan doa, kita perlu minta apa? Berguna doa. Nah, itu bicara tentang hati. Nah ini setiap pendoa kita jangan terlalu kalau kata fanatik ya, ataupun terlalu taksub ya, ataupun terlalu bilang selalu sangat ekstrim. Di dalam roh sangat bahaya kalau kita tidak pandai jaga 3 perkara ini. Yang pertama itu tentang hati. Nah kalau tidak kita akan memberikan sesuatu yang bukan daripada roh Tuhan. Kalau hati kita tidak beres, makanya kita akan membatasikan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Nah kami alami semuanya ini. Baik. Yang kedua, kita lihat yang kedua mulut. Saya akan pergi dengan cepat ya. Matius 13 ayat yang ke-35. Dapat supaya kenalah firman ini sampai oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi. Perhatikan itu, mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Nah, perkara ini saya percaya ada mengalami hal ini. Apa yang kalau kita sudah masuk dalam roh dan kita dekat dengan Roh Kudus, Tuhan akan membuka satu persatu setiap rahasia. Amin.
dan Anda melalui ini ke. Nah, kalau Anda tidak jaga betul-betul mulut Anda, dia kalau seperti kalau kita tidak jaga betul, kita akan menjadi mulut kita akan berubah menjadi seperti mulut terbayang. Maksudnya seorang pendoa dia perlu merahasiakan segala sesuatu yang Kudus bicarakan kepada dia. Amin. Nah, kalau tidak akan membahayakan setiap orang itu, dia akan jatuh. Sebab itu ramai pendoa dia akan hilang dan kami alami hal itu. Okay. Nah, kemudian Anda boleh baca firman selanjutnya dalam Kisah Para Rasul 15. Okay, Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-7. Okey. Itu sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran fikiran mengenai soal itu, berdiri Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa," perhatikan di sini, mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Nah, yang Tuhan ingin memakai setiap bibir kita dan setiap mulut kita ini supaya setiap orang yang belum percaya mendengar berita Injil. Maksudnya menangkan orang lewat daripada doa kita. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Nah, dia macam ni. Kalau kita mau pergi menginjil, kita mau pergi ke kawasan contohnya di sebelah Ijon tu ya. Kalau anda tidak menangkan dalam doa terlebih dahulu di alam roh, kita tidak akan mendapat hasil yang maksimum. Oleh itu kalau kita bicara, kita mau pergi menginjil, silakan. Tetapi kalau kita tidak berdoa terlebih dahulu, menggunakan mulut kita mengucapkan kata-kata berkat, menangkan setiap dia itu, kita tidak akan berhasil sepenuhnya. Amin. Baik, next yang seterusnya, yang ketiga, akal fikiran. Ya, saya akan pergi dengan cepat. Okey, Markus 12 ayat 30 ya, kita lihat Markus 12. Saya tidak akan sharekan yang banyak, lebih kurang penjelasannya belum bersama. Sorry, Markus 12 ya. Mata saya ni sudah kabur. Tua sudah pastor. Semudah Pak Pastor. Ya. Okey. Markus 12 ayat 30. Okey. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Baik, maksud kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Amin. Baik. Nah, banyak lagi firman yang saya mau sharekan. Kita akan bagi tahu tentang kesaksian dari gereja kami. Nah, saudari terutama sekali anda kalau dipanggil pendoa, pendoa syafaat ya. Satu perkara yang pertama kita harus jaga 3 perkara ini. Setiap hari jaga pikiran kita, hati, mulut dan pikiran. 3 ini. Ini dia nampak biasa, tetapi 3 perkara ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Baik. Kami mengalami pencurahan Roh Kudus semasa tahun 2010. 2010 ya. Dan Tuhan melawat gereja itu, tidak ada orang mau berdoa. Mungkin anda tahu SIB kayak di sini. SIB Coket dulu tahu? Mana kenal tahu? Ya. Pasal gereja kami dari sana. Lepas pindah daripada Coket pergi ke tempat baru, daripada neraka pergi ke tempat yang surga. Haleluya. Banyak yang hai ini pasal. Oi. Biasa. Ingat? Hai. Ingat ya. Gereja di sana dia memang tak dapat bertumbuh. Nah, sejarahnya bisa cerita singkat, kamu cuba tangkap ya. Baik, di sana selepas itu masa itu saya baru tahun 2000 dah aktif dah pelayanan 2007 dan 8 dan sampai 2010. Itu berpindah 2008 berpindah. Dan tidak ada orang pemimpin yang berdoa di gereja itu. Baru saya pergi. Sebab saya suka berdoa. Sebab satu lagi sebab mengapa suka berdoa, sebab suka tidur. Siapa suka tidur sih? Kalau anda berdoa memang satu daripada dia ciri-cirinya suka tidur pastor ya. Sebab itu Tuhan panggil kita jadi berdoa ya. Patutlah. Sebenarnya
Saya kan kita di 2010 dan saya buat gereja baru, memang pimpin baru. Okay. Orang lama sudah yang pergi dan ya. Dan saya kata bilang, saya dibiarkan untuk pegang di peman doa. Berbilang Tuhan, mereka ini tidak suka berdoa. Macam mana? Termasuk pastor lah. Saya biasa macam mana? Betul, urus-urus ingatkan saya macam ni, satu idea. Kamu panggil mereka datang berdoa, kamu mulai. Okeylah saya datang sendiri saudara. Nah rasanya saya pergi berdoa di gereja pukul 4 pagi, orang tidak tahu. Nah kalau anda mau berdoa di sini, jangan minta pastor kamu minta kunci saja. Kamu sendiri berdoa sendiri, dia bilang pastor. Nah, itu rahsia ya. Okey, nah kalau bila bicara begini, kamu datang berdoa sendiri, kemudian berikutnya nanti kamu panggillah pemimpin beberapa orang pendoa, berkumpul berdoa bersama. Kemudian kamu ingat ke pastor kamu suruh pastor kamu buat, kamu beritahu dia, pastor, kamu ikut doa pastor, 5 minit cukuplah. Doa kebukaan, lepas itu kamu mau baliklah. Okey, saya buat. Dan selepas itu saudara-saudari, kami mulakan itu, dan saya mulakan itu, dari kami beberapa orang mula, dan pastor turun. Tiba-tiba dari sana orang kudus itu bermula bekerja. Apa yang anda alami hari ini? Pernah tak anda alami yang ketawa, hahaha tiba-tiba pernah? Belum holy laughter. Pernah tak anda berdoa secara spontan? Tiba-tiba orang kudus turun dan anda berdoa dan satu tim untuk berdoa secara bahasa roh tidak berhenti. Mesti anda alami doa. Kemudian anda akan melihat penglihatan dan sebagainya. Semua, masa itu terjadi. Baik, mula-mula pastor memang tidak mau datang berdoa sekejap. Lepas itu lama-lama 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampailah satu ketika kami berdoa sepanjang minggu, sepanjang hari untuk minggu itu. Di gereja kami doa semalaman. Nah, makin lama kami berdoa, gereja itu datang berdoa, jemaat berdoa lebih kurang 60 lebih orang sampai pagi besok. Dari sana pencurahan Tuhan itu berjalan, dan ini bermula daripada satu masalah keluarga, konsel, hampir-hampir cerai. Tak faham? Kerana masalah anak, lepas itu anak dia meninggal lah, 2 tahun kemudian. Nah, daripada konsel ni, kawan pergi dan dari sana pencurahan roh Tuhan terjadi di dalam konsel. Dan akhirnya rumah itu jadi rumah doa, dan daripada konsel itu kami pergi bawa ke gereja. Gereja kami sudah alami, dan daripada konsel itu kami cantumkan, maka ada api itu meledak. Baik. Nah, di sana Tuhan pilih banyak orang berdoa. Memang suka kamu masuk gereja. Di hadirat setiap ahad kamu akan rasakan hadirat Tuhan itu setiap malam dan setiap ahad. Nah, satu pengalaman kami Tuhan bagi suruh kami buat. Kami buat itu acara malam doa semalaman. Tuhan suruh kami buat satu lingkaran dengan aturannya. Pasti Tuhan bicara, anda pernah alami betul? Saya percaya anda pernah alami ini. Tuhan beritahu, hari ini kamu pernah ini, begini. Betul? Ada tak? Ya. Nah, kami alami itu. Tuhan begitu bilang, saya mau bagi kamu urapan yang baru, api yang baru. Bagaimana kami buat Tuhan? Baik, kamu ambil obor, macam orang Melayu mau hari raya pula ya. Saya pergi beli lampu pelita tu dekat Medin. Kamu tahu tak? Ya. Hari raya punya tu Anda tahu kan? Ya. Itulah. Tuhan bilang beli 7. Gila beli 7. Macam orang gila ya. Nah, siapa pegang ni? Okey, pastor 1, kamu 2 dan yang lain pemimpin. Buat lingkaran macam penyamuk. Baik, itulah pencurahan yang pertama. Dan pada malam itu, ketua lingkaran, Tuhan bilang yang lain, orang yang tidak siap jangan masuk lingkaran. Ya, orang yang tidak siap dan tidak ikut berdoa selalu, datang selalu, jangan masuk dalam lingkaran itu. Sebab dia akan terkena sesuatu yang seberasan. Nah, ada 2 orang ni, 2 orang ya. Ada 2 orang. Kami memang yang orang majoritinya selalu datang berdoa ya. Itu pencurahan pertama di gereja. Dan ada 2 orang ini, satu orang ini dia memang tidak datang gereja, tidak datang berdoa. Kemudian yang kedua, 1 orang lagi dia sudah disapa. Tapi malam itu dia datang, sampai dan dia ikut masuk.
Tuhan bilang kepada awak. Nah, apabila jangan masuk ya, apabila kami buat lingkaran, baik, macam mana membuat? Saya memang memang tidak tahu buat apa, kan tidak ada tidak dapat susun A sampai Z ya. Tuhan bilang naik kapal penyembahan, baik. Apabila kami naik penyembahan, kami sudah berlingkaran pegang api. Urapan Tuhan itu turun seperti angin. Dia terus. Saya dapat rasakan sebab saya berdiri di mimbar. Ya, urapan itu turun, dia macam angin. Dan anginnya sejuk. Dia turun. Sup. Apabila terima, tiba-tiba dua orang jatuh di lingkaran itu. Nah, dua orang jatuh itu adalah dua orang yang tidak pernah ikut kami berdoa. Okey, oleh itu apakah pengajaran di sini? Baik, dia begini. Kalau anda melihat kalau ada jemaat yang selalu datang gereja tapi tidak ikut anda berdoa, tidak maksud kumpulan yang mengerok, orang bilang mengerok, pasal dia mengerok kan? Ya. Itu dipanggil mengerok tau. Okay? Tidak maksud kumpulan kalian itu. Kalau dia baru Kristen dia join, anda kena doakan itu. Sebab roh dia tidak siap. Nah ini yang terjadi dengan dua orang itu. Dia terus pingsan. Apabila urapan Tuhan itu turun, terus jatuh pingsan. Ya. Nah, itu pencurahan yang pertama 2010. Nah. Baik. Mengapa saya beritahu ini pencurahan pertama, kemudian pencurahan kedua itu terjadi pada 2017. Itu di Kudus. Nah, apabila kami alami pencurahan pertama tadi itu sebelumnya itu, memang kami memang gereja itu sudah terkenal di kalangan gereja SIB di Semenanjung. Nah, masa itu memang ramai pendoa. Apabila kami buat saja doa selamat, ada yang akan terima urapan tarian yang baru. Tiba-tiba mereka menari, kamu boleh lihat pegang tu dia menari dan ada penari rohani dia menari keliling gereja. Hari Ahad pun sama. Setiap hari Ahad mesti ada yang manifestasi Roh Kudus. Nah itu terjadi. Itu pencurahan pertama. Nah, sebelum itu Tuhan sudah bilang, di antara kalian ini ada orang yang menentang. Akan ada orang yang menentang. Baik, saya kata Tuhan bagaimana? Sebab pastor saya jenis orang yang hormat pada authority ya. Hormat pada authority. Ya. Nah itu prinsip saya. Prinsip saya. Saya tidak peduli siapa anak, tapi saya hormat authority. Siapa di atas saya mengerti siapa. Saya kena hormat dia. Walaupun ada kelemahan dan ada kekurangan dan baik kekurangan, tapi dia adalah sebagai pemimpin, kita perlu hormatnya. Itu authority. Itu bicara tentang hati hamba. Amin. Ya, jadi apa yang anda boleh belajar di sini adalah anda perlu hormat pada pastor anda. Amin. Ya, itu rahasia. Nah, ada yang tidak buat demikian. Tuhan sudah bilang, kalau mereka ada orang yang tidak bekerja, saya akan keluarkan mereka. Nah, hal ini terjadi. Bapak orang Tuhan pindahkan daripada gereja itu dan pindah ke tempat lain. Itu terjadi. Jadi, sebab itu anda harus jaga hati, pikiran dan mulut. Nah, itu pencurahan pertama. Dan gereja itu penuh dengan jemaat setiap area. Nah, selepas itu pencurahan yang kedua, apabila 2010 dia telah cool down, menurun. Dan akhirnya sebab pencurahan pertama itu situasi sudah berbeza, banyak hal yang negatif yang terjadi. Yang negatif itu bukan dari luar, dari dalam. Ada pemimpin yang tidak suka. Orang bilang cemburu rohani. Kenapa cemburu rohani? Kita ada orang tidak suka melihat seseorang itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Padahal itu adalah karunia orang itu. Amin. Nah, seperti anda lalu ini. Ada orang yang boleh melihat karunia, boleh melihat di alam roh. Apa yang akan terjadi ke depan, Tuhan sudah bicara dengan dia. Akan melihat karunia juga. Dan kemudian apabila ada orang karunia yang lain boleh membezakan bahasa roh. Dan ada satu orang
yang ada orang lain yang memiliki kurnia itu. Nah, ada lagi orang yang lain memiliki kurnia boleh melihat roh iblis. Siapa boleh melihat roh iblis? Ya. Oh, dah. Kebanyakan lebih pastor. Ya, seperti kamu ya, masa itu kita berdoa di sini, pastor, ada roh setan di sana. Di mana? Di sini. Oh. Jadi satu orang, okey, tentera mana tentera? Keluarkan api kamu. Dia lah keluarkan api itu. Mana dia? Di sudut tu. Okey, dia bagi api ke bakar. Anda pernah buat? Nah, okey, pencurian pertama, nah ini lagi dasar. Tuhan pakai satu orang munasabah yang tidak tahu, dan sekolah tidak tinggi, belajar biasa-biasa. Okey, orang yang tidak popular di gereja. Nah, mereka alami itu, okey, di tempat kerja. Dia call saja, apabila dia alami manifestasi Roh Kudus itu, dia telefon kawan dia di sana. Saya kena urapan sekarang. Kamu macam mana? Kau tolong doakan saya. Dia call saya kawan dia di tempat kerja, restoran tempat lain, terus kena urapan itu. Sampaikan dia maksa pun call itu bergegar. Joel. Tidak. Dia pegang telefon itu, dia pegang kamu ini. Bisa telepon. Nah, itu betul. Itu lu biasa, memang begitu. Okey, ini nyata ya, kami alami. Kemudian satu lagi, waktu malam dia muda ni, dia mengalami macam Roh Kudus itu, dia keluar daripada rumah dia tidak tahu. Dia keluar ke jalan raya, dia pergi ke rumah tempat kelompok saya itu. Dia jalan kaki. Kemudian ada satu kali tiga orang mereka ni minum di Jalan Alo. Ada tahu Jalan Alo? Ya ada. Jalan Alo. Bukit Bintang. Minum, itu lagi dasar. Bukit Bintang atau. Dengan mereka minum tu, apa saya nampak belakang kamu ada orang bertanduk ah? Nah, itu betul. Mereka nampak iblis pegang tombak, bertanduk. Dengan minum ini, di ke belakang mereka. Ada 3 orang nampak. Betul-betul nampak siang hari. Iblis itu pegang tongkat. Dia mau ke mereka 3. Cepat-cepat mereka lari, dan mereka balik. Siang hari, tengah hari. Nah, ini adalah kejadian semasa kami mengalami pencurahan roh itu. Nah, Anda alami sekarang. Nah, itu adalah kebaikan dan keburukan dia kalau kita betul-betul masuk dalam roh. Nah, baik, next. Nah, sebab itu semuanya cool dan kami, mengapa kami glory hosana itu ada? Okey, Tuhan bicara macam ni. Kami kumpulan pendoa ramai, lebih kurang 60. Lepas tu habis apabila ada perkara yang tidak bagus terjadi, dan kami ada yang berpecah. Jadi kami sebagai pastor, kami akan buat ibadah di tempat lain, di Pudu. Nah, apabila kami pindah ke Pudu 2017, wah, itu lagi dasar. Itu pencurahan yang kedua. Nah, pencurahan yang kedua, orang lama beberapa orang yang lama dulu itu sudah tidak ada. Tapi orang lama yang bertahan dulu pada. Dan pencurahan kali kedua 2017. Dan di sana kami berdoa 3 hari 3 malam di gereja. Ya, di gereja, dan banyak mesej Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kan ada 1 orang, 2, 3 orang, 1 orang Tuhan pakai. Ini budak baru, orang baru. Tuhan pakai bawa roh dia ke surga. Ke surga. Sehingga kan orang kata kami ini sesat. Ya, sesat. Ya. Tapi apabila kami berdoa 3 hari 3 malam di gereja, kami tidak balik ya, tidak balik. Maka di gereja, di Pudu tu ya. Kemudian, itu ada di bawah SIB ya. SIB ya. Gereja lama ya. Kami belum pergi gereja baru. Nah, dia begitu. Baik. Selepas itu, kami berdoa sepanjang malam sampai pagi ya. Kerana sampai pagi besok sambung kerja. Di gereja. Nah, di sana Tuhan bicara dengan 1 orang melalui 1 orang. Kemudian yang lain, penuh-penuh lain itu tetap terima mesej yang sama. Sebab kalau ada mesej Tuhan 1 orang terima, pastikan yang lain, penuh lain juga terima mesej sama. Terutama seperti pastor. Amin. Supaya Anda tidak ditipu oleh si iblis. Ya, amin. Ya, jaga-jaga. Ya. Nah,
Di sana kami banyak hal yang pelik-pelik terjadi, manifestasi Roh Kudus terjadi. Ini pencurahan yang kedua. Okay. Kemudian Tuhan bilang begini, saya akan berikan anda gereja yang baru. Oh, begitu ya. Baik, saudara-saudara ya, kalau Tuhan sudah bicara kamu lakukan sesuatu, bagi kamu mandat dengan anda. Kalau Tuhan bagi mandat dengan pasal jiwa yang baru, itu maksudnya adalah satu yang bukan mudah. Ingat ya, kalau anda berdoa, Tuhan bilang dia bagikan satu kekalahan misi kepada anda untuk lakukan, itu bukannya sesuatu yang mudah. Ya, anda harus lakukan. Nah, itu yang saya terima. Baik, saya bilang Tuhan begini. Kalau ini daripada engkau Tuhan, kau beritahu kepada saya. Coba begini ya. Saya ini sejujur ya, saya tidak begitu menggerok. Istri saya boleh lah. Dan yang lain mereka masuk alam roh, mereka masuk pada. Mereka boleh nampak banyak, tapi saya tidak. Saya adalah seimbang. Seperti Tuhan, mengapa saya tidak boleh tengok apa yang mereka tengok? Okey, mengapa saya tidak boleh tengok apa yang mereka rasa? Oh, perlu bicara. Kamu perlu neutral, sebab kamu akan seimbangkan mereka dengan orang yang logikal. Ingat ya? Orang yang mengerok dengan orang yang bergerak dengan logika ni, dia kena seimbang. Okey, seperti pasal jiwa faham tu ya. Jadi, anda kalau kita mengerok, Tuhan suruh mengerok, kita akan mengerok ke dalam, kita akan masuk dalam roh. Okey, maknanya kita akan berjumpa dengan iblis. Okey, nah, kalau kita sudah masuk alam roh, kamu kena hati-hati. Okey, itu tidak mudah. Ya, nanti. Nah, kami alami itu, dan saya didengar dan saya di antara di tengah-tengah neutral ya. Nah, ada pendoa yang begini dan begitu ya. Okey, tidak mengapa, saya seimbangkan mereka. Okey, nah, jadi kami tetap berada dan untuk pencurahan kedua itu kami Tuhan berikan nama gereja yang baru, itulah dia Glory Hosanna, dan Tuhan berikan misi yang baru, yaitu bergerak dalam apostolic prophetic. Okey, yaitu apa yang AOC membuat sekarang. Amin. Nah, baik. Nah, satu lagi yang Tuhan bicarakan ya. Tuhan beritahu Tuhan berikan visi bukan sahaja gereja, tetapi dia banyak bicarakan tentang janji-janji bagi setiap orang. Nah, pada waktu itu kedua itu Tuhan bilang, saya akan naikkan pangkat beberapa orang di sini. Satu. Yang kedua, dia akan naikkan, dia akan bagi gaji yang lebih beberapa orang. Dan itu terjadi termasuk Pak Peter. Haleluya. Kami tidak yang saya, itu terjadi. Nah, kemudian Tuhan bilang begini satu hal. Tuhan, jangan sombong. Tuhan bilang jaga hati. Dan kalau siapa yang ada itu, dia akan keluarkan. Ini ya Pak ya. Nah, coba kamu ada beberapa orang yang memang luar biasa untuk pakai pada masa itu pencurang pertama, pencurang kedua. Tetapi pencurang kedua itu terlalu sombong dan sudah jadi angkuh. Akhirnya Tuhan keluarkan orang itu. Ya, Tuhan keluarkan orang itu. Balik Sabah bilang ada pelayanan besar, tapi balik sana adalah tinggal kampung. Do nothing. Apabila tidak di sini, Tuhan janjikan satu dengan setiap kita di sini. Saya percaya Anda banyak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Saya bilang kamu ya, Tuhan pernah temukan kami di USA di depan gereja. USA di Amerika. Kemudian Tuhan tunjukkan dengan kami emas. Beberapa orang berdoa nampak di depan gereja. Kemudian Tuhan tunjukkan kami dengan susu. Susu itu mengalir daripada belakang gereja ke mimbar. Kemudian Tuhan tunjukkan kami madu. Madu itu mengalir di air sungai mengalir. Dan uang emas itu emas itu tungkul emas itu Tuhan turunkan di depan mimbar gereja. Memang itu berdoa nampak. Okey. Nah, saya belajar satu perkara di sini. Oleh kerana ketidaksetiaan seperti orang Israel, dengan janji Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Anda ingat cerita tu? Di padang gurun tu. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Bukankah mereka mati untuk lalu tu? Mereka
Ada yang tidak dapat masuk dan Kanaan. Yang masuk Kanaan adalah siapa? Kaleb dengan Yosua. Amin. Itu orang yang setia. Nah, itu yang terjadi. Saya beritahu anda, sekarang kalau hari ini Tuhan juga dengan anda janji Dia memberkati kamu, anda semua keluarga kamu, pegang janji Tuhan itu. Amin. Amin. Jaga mulut kamu, jaga mulut dan jaga hati dan jaga pikiran. Amin. Amin. Dan tidak kebetulan Tuhan memilih kita semua bergerak di dalam hal-hal yang begini. Nah, ini yang ketiga. Itu pencurahan yang kedua dan akan ada lagi pencurahan yang ketiga. Amin. 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 Itu belum terjadi. Saya minta kamu ya, apabila Tuhan berikan gereja, bagi nama gereja Glory Hosana dan buka gereja baru itu, Tuhan bilang begini, Anda akan dipakai untuk gereja baru untuk bergerak dalam sesuatu yang baru. Sebab gereja lama kami tidak boleh bergerak dengan bebas dia di dalam roh, di dalam proses penting. Sebab banyak yang mental. Nah, sebab mereka ada gereja yang penginjilan. Ingat ya, kalau Anda melayani gereja penginjilan, mereka akan jarang bergerak dalam roh kudus seperti kita. Amin. Oleh itu, situ ada. Amin. Anda pernah mengerti ya. Kalau Anda pergi ibadah ataupun melayani di gereja penginjilan, pertama Anda kena faham konsep mereka itu bagaimana. Ya. Nah, puji Tuhan, Bapak Sejipa ini adalah gereja yang bergerak dalam roh positif putih. Amin. Amin. Ya. Nah, oke. Sudah hilang sudah. Oke. Saya coba tekan balik. Oke. Ya. Ini dia sudah tekan balik. Baik. Tuhan bilang begini, apabila dia sudah bagikan mandat dan visi itu gereja bergerak, kena ada satu orang berkorban. Seperti Yesus berkorban untuk semua orang, betul? Nah, Tuhan bilang begini, kena akan ada satu orang yang dikorbankan. Kami semua lihat dia, saya lihat dia. Siapa yang dikorbankan? Bapak bilang pastor. Pastor kan dikorbankan. Alamak, mati dah bayangkan ini hati saya. Kena salib lah saya dengan Iya. Kena salib. Haleluya. Nah, baik. Saya tuh bagaimana? Oke. Sebelum orang menggunakan gereja ini, saya akan menjadikan semua orang tahu gereja Tuhan, gereja saya ini, gereja Tuhan Glory Hosana, bahwa gereja itu betul-betul daripada setia. Apabila saya berkeluar, banyak hal yang terjadi, seluruh Malaysia digoncangkan. Oke, termasuk pada keagamaan di Malaysia sampai ke Indonesia. Mereka tanya ada kes yang terjadi 2017 bulan Mei, bulan